Yang Wisesa mocar datenging sang yang guru loka ana padang dudu padanging rina ana peteng dudu petenging wengi. Dinasti pembaharu setelah dinasti Isyana adalah Ken Angrok yang sudah dikenal masyarakat luas lewat naskah gancaran para raton. Temuan Reco Batara Guru di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, sudah lama diketahui warga desa, tapi lepas dari pengamatan arkeolog. Baru-baru ini, arkeolog M. Dwi Cahyono yang melacak keberadaannya. Masyarakat awam kurang mengenal siapa itu Siwa Mahadewa. Masyarakat lebih mengenal Batara Guru, guru dari semua dewa dalam pewayangan. Batara Guru menggambarkan dewa tertinggi yang terengginas, percaya diri yang besar karena memang maha sakti. Pada wayang, Ken Angrok memang mengidentifikasi dirinya dengan Batara Guru, sebagaimana disampaikan Ki Soleh Adi Pramana dalam wayang topeng Jawa Timur. Dandang gendis sumbar dengan sombongnya sambil di puncak Trisula. Wahai orang-orang di dataran pulau tanah Jawa, siapa yang bisa mengalahkan aku kecuali Batara Guru? Ingsun Bathara Guru, Ken Angrok berbilang. Dokumenter ini diawali TV Panji Hunting situs Arca yang menurut warga desa itu adalah Arca Batara Guru di Dusun Ganten, Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Arkeolog Dwi Cahyono lebih dahulu melihat benda kuno, yaitu batu lumpang di Dusun Gagar, Kecamatan Tulungrejo. Temuan lumpang ini merupakan petunjuk awal bahwa di sekitar pernah menjadi hunian kuno. Setidaknya, lumpang batu ini adalah alat penumbuk makanan yang dikonsumsi manusia pada masa lalu di daerah Ngantang. Pelacakan selanjutnya, arkeolog Dwi Cahyono dapat petunjuk dari seorang warga Dusun Ganten bernama Wasir tentang keberadaan situs candi di Dusun Gagar. Gunung ini namanya gunung candi, ditemukan kali masyarakat, terus dikelola kali desa. Kelola kali desa mantun ngoten dikelola kali bupati. Tentang area ini membentang dari barat menuju ke arah timur. Nah, karena ini merupakan tanah yang membukit, maka teras ring itu ya, teras ring. Nah, di masing-masing teras itu kemudian dilengkapi dengan struktur yang terbuat dari bata dan batu. Nah, ini adalah teras yang pertama. Masih kita lihat sisa-sisanya yang berupa balok-balok batu, bahkan beberapa di antaranya beragam hias gitu. Kemudian menuju ke teras kedua. Ini juga dilengkapi teras-terasnya sekaligus semacam penguat tanggul ya. Penguat tanggul, penguat tebingan ya, tebingan tanah gitu yang diperkuat dengan balok-balok batu dan bata, dan kemudian baru yang ketiga itu yang di topnya, yang di bagian paling atas. Bangunan utamanya tentu ada di bagian yang ketiga. Saya berada di satu areal tinggalan arkeologis di sekitar Gunung Kukusan atau Gunung Dwarawati atau Gunung Tondo. Paling tidak ini merupakan salah satu situs di antara beberapa situs seperti di puncak Gunung Kukusan, kemudian di Gunung Candi, dan sekarang saya berada di satu situs yang oleh masyarakat setempat disebut dengan situs Bathara Guru atau Reco Guru. Sekali lagi sebutan situs Bathara Guru atau Reco Guru itu adalah sebutan lokal ya. Tepatnya arca siapa kita akan identifikasikan latar ikonografisnya. Nah, sebelumnya perlu saya informasikan terlebih dulu
areal temuan ini. Sebenarnya kalau kita lihat jejak-jejaknya, kita masih menjumpai adanya beberapa balok batu. Ya, ini salah satu contoh fragmen balok batu yang dilengkapi dengan pelipit-pelipitnya. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa konon ada satu bangunan di sini. Paling tidak ada satu teras gitu, dan pada teras teras yang terbuat dari batu-batu, antara batu ini batunya lebih keras, ini lebih ke arah andesit ya, daripada yang di Gunung Candi itu batu padas keras. Ini adalah batu andesit. Nah, jadi ada satu struktur bangunan yang merupakan sebuah teras, dan di atas teras itu ditempatkanlah arca utama atau Istadewata. Nah, kalau kita memperhitungkan posisinya dengan Gunung Gunung Kukusan, posisi Gunung Kukusan itu ada di sebelah timur selatan dari situs Pedoro Guru atau Reco Guru ini. Oleh karena itu bisa dibayangkan konon lokasi bangunannya itu agak begini, jadi agak serong itu, antara utara ke arah utara selatan, tetapi orientasinya menuju ke puncak Kukusan. Jadi puncak Kukusan tepat ada di sana, di arah timur, agak sedikit serong ke selatan ya, dari posisi arca. Oleh karena itu posisi arca yang sekarang ini sudah mengalami perubahan arah, karena arca ini pernah mau dicuri orang, sudah dinaikkan ke kendaraan, ke pickup ya, tapi beruntung gagal ya, gagal diambil gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa arca ini sebenarnya telah mengalami reposisi hadapnya. Ada kemungkinan dulu kepalanya ke arah sini ya, jadi ini agak digeser lagi ke arah sini, sehingga pemuja itu berorientasi atau mengkiblat ke arah puncak Gunung Kukusan. Nah, kalau kita lihat arcanya, sebenarnya arca yang terbuat dari batu andesit ini pernah mengalami pecah 3 bagian ya. Ini ini sudah disatukan di semen oleh warga, sehingga ada berarti sekitar dada ke arah atas, itu pecahan yang paling atas. Kemudian pecahan berikutnya itu mulai dari sekitar dada sampai lutut, ini pecahan yang kedua, dan ini adalah pecahan yang ketiga. Jadi ini pecah 3 bagian ya, pecah 3 bagian. Tapi beruntung dalam kondisi sekarang kita masih bisa melihat relatif utuh ya, mulai dari bagian paling atas sampai dengan singgasana atau asananya ya. Walaupun arca ini pernah jelas ada upaya untuk merusak gitu ya, terutama di bagian muka ini sempat dirusak itu ya. Kemudian juga di beberapa bagian di laksana-laksananya itu juga mengalami kerusakan. Namun demikian beruntung kita bisa mengidentifikasikan karena beberapa bagian yang penting masih terlihat. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah ini adalah Reco Guru? Nah, kalau di dalam ikonografi Hindu yang dimaksud Reco Guru itu adalah Siwa Mahaguru ya, atau yang seringkali diidentikan dengan Siwa Mahaguru itu adalah Agastya. Pertanyaannya, apakah ini ada jejak-jejak Agastya ya? Kalau kita lihat, memang kita mendapati di sini ada laksananya, ini membawa tangan belakang sebelah kanan itu membawa camara ya, membawa camara. Nah, kemudian tangan belakang lagi yang di sebelah kiri ini memegang tangkai ya, memegang tangkai teratai, dan di atas teratai itu ada pustaka. Ya, ini pustaka ya, di atas teratai itu ada pustaka. Kemudian tangan depan yang masih bisa kita lihat di sini itu adalah bagian ini ya. Ini terlihat membawa guci ya, membawa guci ya, yang berisi amerta. Nah, sementara yang tangan satunya lagi yang di sebelah depan kanan ini sayang sekali sudah sangat aus sehingga tidak terlihat memegang apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sekitar wajah ya, di sekitar wajah terlihat di sini bahwa arca ini mengenakan mahkota yang berupa satu sanggul tinggi. Jadi ini semacam Jadama Kuda ya, bukan Kiratama Kuda tapi lebih ke arah Jadama Kuda sebenarnya. Bagian kepalanya sangat rusak ya, bagian kepalanya sangat rusak, dan kita tidak melihat tentang bagian
wajahnya yang berjanggut. Jadi kalau ini berjenggot itu nampaknya masih harusnya ada kelihatan ya bekas-bekas melancip. Tapi di sini tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat bagian yang melancip itu ya. Bagian yang melancip itu. Kemudian kalau kita cermati juga tubuhnya itu tidak kegemukan ya. Tidak kegemukan ya, tidak gendut gitu, tidak kegemukan, tetapi agak biasa, normal. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, arca siapakah ini yang digambarkan berdiri tegak lurus, berdiri sama bangga ini. Jadi tegak lurus itu disebut dengan sama bangga. Saya mengidentifikasikan bukan arca Siwa Mahaguru atau Agastya, walaupun masyarakat menyebutnya dengan Reco Guru. Saya lebih cenderung untuk mengidentifikasikannya sebagai Siwa Mahadewa, ya, Siwa Mahadewa. Nah, masyarakat sering mengkonfuskan antara Siwa Mahadewa itu dengan Bathara Guru. Oleh karena itu, warga menyebutnya sebagai Reco Guru atau Bathara Guru. Nah, tapi bukan dalam arti Agastya, karena kita tidak melihat jejak-jejak seperti misalnya jenggotnya yang melancip itu. Walaupun kita menyaksikan adanya Kamandalu yang dibawa, yang biasanya Kamandalu memang hadir pada arca Siwa Mahaguru atau Agastya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat ukurannya, arca ini boleh dikatakan arca yang besar karena ukuran totalnya itu paling tidak 1,75 ya, hampir 2 meter ya, 1,134 meter. Jadi termasuk arca yang besar. Nah, apakah ini merupakan arca tunggal atau merupakan salah satu di antara satu entitas sejumlah arca? Kita belum mendapatkan jejaknya. Kalau ini Siwa Mahaguru atau Agastya, Agastya itu merupakan bagian dari satu kumpulan ya, satu entitas ya, satu unitas ya. Biasanya terdiri atas Siwa Mahadewa atau diwakili Linggayoni, kemudian ada Durga, ada Ganesha, ada Siwa Mahaguru atau Agastya, kemudian Nandiswara dan Mahakala. Nah, kita belum menemukan arca-arca lainnya. Sangat boleh jadi ini merupakan arca tunggal. Nah, arca Siwa Mahadewa itu bisa hadir sebagai arca tunggal. Oleh karena itu, saya cenderung untuk mengidentifikasikannya sebagai arca Siwa Mahadewa. Nah, lalu yang kemudian muncul pertanyaan lebih lanjut, arca ini dari era kapan? Dari masa kapan? Nah, kalau kita cermati di bagian di kanan kiri ya, di kanan kiri kakinya, ini masih terlihat adanya pahatan yang berupa bunga yang mengarah kepada teratai. Nah, sayang sekali bagian ini sudah rusak ya, bagian bawah ini sudah rusak, yang di bagian sekitar sekitar pangkal dari teratai ini sudah rusak, tetapi samar-samar terlihat bahwa ini adalah jambangan. Oleh karena itu, jika benar bahwa teratai ini tumbuh dari vas dari pot ya, vas atau pot atau jambangan, maka kemungkinan arca ini baru dibuat pada masa Majapahit.